Salam sehat semuanya, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Luar biasa. Dan selama itu banyak sekali anggota masyarakat di Indonesia yang menonton kita. Ini mendapatkan edukasi dan juga tertolong kehidupannya dari berbagai masalah kesehatan. Dan juga pemirsa, kita ingin meningkatkan kebersamaan kita dengan cara kita akan membuat yang namanya Go Healthy Community. Jadi supaya Anda dapat informasi tambahan, edukasi tambahan secara aktual, dan caranya super simpel. Kalau mau bergabung, di layar kaca Anda sudah ada QR Code, langsung ambil handphone, di-scan. Setelah di-scan, nanti masuk ke dalam aplikasi, daftar di sana. Saya yakin nanti kita bisa ketemu di situ, kita belajar sama-sama hidup sehat. Oke, saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan. Sudah kenal baik tentunya, di sini ada Bang Faidon dan juga Mas Turman. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, bugar, bergairah, seksi, kinclong. Mari kita sambut, ini dia Bapak Ririt. Pak Ririt, selamat datang di Healthy. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Wah, luar biasa, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Sehat, Pak. Kapan terakhir touring, Pak? 1 minggu yang lalu. 1 minggu lalu. Itu kemana, Pak? Cuman jarak dekat, Jakarta, Purwokerto, Solo. Pak, itu bukan jarak dekat, Pak. Kalau Jakarta, Tangerang dekat, Pak. Berarti Bapak selama ini hobi itu, Pak, ya? Oke, mari kita lihat kisah hidupnya dan bagaimana satu teknologi ini menolong kehidupannya. Ini dia kisahnya. Ririt Bone punya hobi motor gede, membuatnya menjadi lebih sadar dengan kesehatan. Sebab setiap kali touring, ia dituntut untuk memiliki fisik yang bugar. Bagaimana tidak, ia bisa menghabiskan waktu beberapa hari di jalan ketika sedang melakukan touring. Tubuhnya menjadi lebih rentan mengalami kelelahan. Ia pun sadar, fisik bugar saja tidak cukup. Sebelum ke COVID itu saya nggak ada gejala apa-apa. Begitu pada saat COVID, mulai divaksin, saya baru sadar bahwa tensi saya tinggi. Hipertensi ini tidak menimbulkan gejala pada tubuhnya. Padahal, tekanan darah Ririt pernah mencapai angka 213/130. Maka dari itu, Ririt sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Dan ia juga rutin menggunakan teknologi laser agar hipertensinya bisa lebih terkendali. Alhasil, seiring berjalannya waktu, tekanan darah Ririt kian berangsur menjadi normal. Tubuhnya pun terasa jauh lebih bugar dibanding sebelumnya. Wah, luar biasa pemirsa, kita bisa melihat bahwa ternyata seseorang yang terlihat gagah besar punya tensi yang tinggi. Mungkin Anda juga di rumah. Salah satu cara untuk mengetahui yang terbaik adalah dicek pemirsa. Pak Ririt, sebelum buka rahasia yang terbesarnya, kita main dulu boleh Pak ya? Boleh. Tebak-tebakan aja, ini dari satu pernyataan yang juga dialami oleh Pak Ririt. Kita cari tahu jawabannya apa. Pernyataan begini Pak, bahwa daging kambing, ya saya yakin banyak sekali orang Indonesia suka dengan daging kambing. Ini dapat pengaruhi tekanan darah. Menurut Pak Ririt, benar atau salah? Kalau menurut saya sih salah. Salah Pak, berarti daging kambing tidak dapat pengaruhi tekanan darah. Betul. Oke, nggak apa-apa Pak. Kita bungkus jawabannya boleh Pak ya? Kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, ini kita berbicara tentang yang namanya daging kambing, ya kan ya? Ceritanya kalau misalkan kita bertanya tentang daging kambing bisa nggak sih mempengaruhi tekanan darah kita? Bisa, gitu. Ini jawaban yang benar. Tapi jangan cuma daging kambing aja. Seluruh daging merah, daging kambing, sapi, atau apapun itu yang kakinya 4, ini memang bisa mempengaruhi tekanan darah kita. Tapi kita tidak bisa hanya menunjuk satu variabel saja daging kambing menjadi penyebab tekanan darah tinggi kita. Enggak juga gitu. Karena ada beberapa variabel lain, misalkan nih, biasanya kan kalau kita makan kambing, ada teman-temannya nih. Minum es jeruk, minum es cendol, es campur, Bang Faidon ya. Asal yang pakai gula. Iya, betul, yang pakai gula nih. Jadi kadangkala karena kita makan yang teman-temannya ini karena untuk mengimbangi rasa daging kambing. Yang memang daging kambing ini punya rasa dan aroma yang spesial. Selain itu juga jumlah dari daging kambing yang kita konsumsi ini juga berpengaruh terhadap tekanan darah kita. Jadi kalau misalkan kita mau sehat, daging kambing boleh dimakan nggak? Boleh. Asalkan kita tahu porsinya berapa, cara pengolahannya seperti apa, dan juga kita perhatikan variabel teman-teman saat kita konsumsi daging kambingnya apa aja gitu. Jadi dengan kita perhatikan semuanya, maka daging kambing ini sebenarnya aman untuk kita konsumsi asalkan dengan cara yang benar.
Oke, terima kasih penjelasannya dan sekali lagi bukan salahnya si kambing, mungkin salah Anda porsinya kebanyakan dan juga bagi Anda mungkin kalau diolah jangan terus digoreng, dibakar, mungkin direbus dengan waktu yang lama itu akan menolong dan juga bagian khas dalam itu juga jauh lebih baik ketimbang bagian yang berlemaknya. Oke, sekali lagi bahwa daging kambing dapat pengaruhi tekanan darah, pernyataan ini adalah benar. Oke Pak, tapi tentu saja mungkin setelah mendengar porsinya sedikit kurangin Pak. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana kondisi tensi, Pak. Tensi tadi waktu Bapak mau divaksin 200 berapa? 213. 213. Sampai disuruh Pak tiduran dulu bener ya? Saya kebetulan waktu itu karena tidak ada kegiatan bermotor. Nah, klub sepeda motor itu klub motor kita bikin acara untuk vaksin para membernya. Nah, kita udah tensi. Jadi begitu dicek, Bapak 213/130. Emang kenapa? Tinggi nih Pak, Bapak bisa pingsan. Iya kan? Bapak istirahat dulu, minum dulu air, minum dulu teh manis, istirahat dulu. Nggak berkurang ya, berkurangnya dicek lagi, ganti cek yang manual, yang digital. Tetap segitu juga. Ya, angkanya masih berapa? 207, 200 jadi nggak berubah aja. banyak. Tapi sebelumnya memang Bapak pernah periksa tekanan darah nggak? Setinggi itu nggak? Pernah juga beberapa tahun yang sebelumnya saya melakukan operasi di bagian kepala, nggak ada masalah. Saya medical check up rutin, ada suka check up juga ke rumah sakit, keluar ini nggak ada masalah dengan tekanan darah. Nggak ada masalah berarti aman-aman saja waktu Aman-aman itu. saja. Nanti tahu baru bertekanan darah tinggi itu pada saat saya mau vaksin COVID. Dan 3 kali vaksin COVID, 3-tiganya. Ya, beruntung sebenarnya nih Pak ya. Karena banyak orang yang sudah duduk di sini Pak, narasumber kita. Tensinya sekitar 160 sudah kena stroke. 180 kena serangan jantung. Bapak tembus 200 Pak. Jadi Bapak sebenarnya beruntung dikasih umur panjang sama Tuhan untuk bertobat Pak. Dan hari ini Bapak sudah bertobat, dia pakai teknologi laser. Yang saya mau tanyakan Pak, manfaat terbesar apa Pak yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi ini? Yang pertama ya saya tensinya itu saya pakai, begitu saya pakai 3 bulan pertama langsung drop dulu. Ya tekanan darah dari udah nggak sampai 200 udah di 180-an saya 3 bulan ada pertama. improvement ya? Iya, dan sampai sekarang pun saya cek normal. Pak, tidur bagaimana setelah pakai laser ini Pak? Sebelumnya saya tidurnya tuh malam-malam sampai jam 1, jam 2 gitu tidurnya. Dan selalu karena kebiasaan bangunnya selalu jam 5, jam setengah 6 udah bangun. Jadi biar tidurnya cuma 4 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya harus bangun karena udah kebiasaan rutinitas seperti itu. Apalagi kalau kita lagi keluar kota touring seperti itu, jam setengah 5 udah bangun, harus siap-siap. Sudah terjadwal gitu. ya? Udah terjadwal. Nah begitu saya sudah make, udah rutin make itu, tidurnya malah jadi lagi nonton TV apa di rumah tiba-tiba udah ngantuk aja saya udah waktunya jam 10 jam 11 istri lagi nonton TV saya udah tidur udah di kursi udah jadi seperti itu tidurnya akhirnya jadi teratur jam 11 itu udah tidur udah. Baik, pemirsa, saya mau sedikit sharing tentang teknologi laser yang dipakai sama Pak Ririt. Ini adalah teknologi yang didesain untuk memproduksi sinar laser. Nah, yang dikerjakan teknologi laser seperti ini, sinar laser warna merahnya tembus ke epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah, ya. Sehingga ketika dipakai rutin 2 kali sehari, dia akan membantu Anda untuk mengalami penurunan tekanan darah. Ilustrasinya seperti ini. Dinding pembuluh darah itu menghasilkan oksida nitrit, sehingga nanti ketika oksida nitrit ini diproduksi, dia pembuluh darahnya membuka, melebar. Ketika dia melebar, otomatis kan aliran darah lebih lancar, tekanan darah itu berkurang. Iya, yang pastinya juga bahwa yang perlu kita sadarin adalah tubuh kita ini punya jam biologis sebenarnya, ya. Kita sebutnya sebagai irama sirkadian. Siklus sirkadian ini adalah siklus di mana tubuh kita ketika siang hari dia akan mengeluarkan serotonin, ketika malam hari kita akan mengeluarkan yang namanya melatonin. Peran teknologi laser apa sih sebenarnya pada siklus sirkadian ini? Jadi ketika kita pakai nih teknologi laser pada pagi hari, memulai hari kita pada hari itu, maka tubuh kita akan mengeluarkan nih serotonin, kita akan dibangkitkan kembali. Produksinya diperbanyak lagi sehingga yang namanya oksigen ini akan dikonsumsi oleh tubuh kita untuk diubah menjadi energi, itu akan lebih optimal lagi. Kemudian
kapan kita menggunakan teknologi laser lagi? Yaitu pada malam harinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi melatonin pada malam hari kita. Jadi melatonin ini dia berperan penting untuk menjaga siklus tidur kita, kemudian juga untuk menjaga agar kualitas tidur kita bagus dan kuantitas tidur kita juga bagus. Inilah yang sudah dirasakan oleh Bapak dan yang ini juga mungkin akan dirasakan oleh pemirsa di rumah jika menggunakan teknologi laser secara rutin. Jadi kalau kita mau sehat, tekanan darah kita bagus, kualitas tidur kita bagus, gula darah kita bagus, dan kolesterol kita bagus, kita pakai teknologi laser. Dan yang pastinya juga teknologi laser ini bukan cuma yang sakit aja, bukan hanya orang yang hipertensi saja. Kita yang masih muda, kita harus sadar bahwa kesehatan ini punya kita, tanggung jawab kita untuk menjaganya, kita jaga mulai dari sekarang juga. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Teknologi ini namanya dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Dan penggunaan rutin dari dokter laser seharinya 2 kali, durasinya 15-60 menit, ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, take action sekarang juga pemirsa, dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, Gen Z, siapapun Anda, apapun profesi Anda dan umur Anda, kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ririt masih di sini, narasumber kita masih bergabung dengan kita di sini, menceritakan bagaimana kondisi kehidupannya berubah. Ingat waktu dulu dia mau divaksin, tensinya 214, tinggi sekali sampai ditolak untuk vaksin. Tapi sekarang sudah berubah, turun menjadi kondisi lebih normal, dan ini bisa terjadi tentunya perubahan pola hidup dan juga memakai teknologi khusus untuk memperbaiki kualitas darahnya. Pak, yang saya pengen tahu Bapak penggunaannya bagaimana supaya juga mungkin pemirsa bisa tahu dan efeknya seperti bagaimana, Pak? Jadi untuk penggunaannya pada saat pertama itu saya selalu gunakan tuh pada saat pagi-pagi. Saya patokannya itu adalah berita di acara di TV. Iya. Udah begitu mulai saya mulai pakai selalu seperti itu. Dan begitu pulang setelah makan malam, saya 1 jam setelah makan malam pakai lagi. Oke. Jadi saya rutin seperti itu. Ya udah kesana kemari, nggak mengganggu aktivitas karena pemakaiannya. Itu yang membuat saya bisa langsung mengaplikasi. Tinggal pakai, tinggal pencet-pencet, udah sambil jalan kita kesana kemari, sambil ngapain bisa. Nah, yang saya mau tanya siapa nih Pak? Selain Pak Riri sendiri yang pakai di rumah teknologi laser, siapa lagi Pak? Hanya saya sendiri. Oh, istri bagaimana? Istri karena dia merasa nggak ada penyakit, nggak ada riwayat penyakit sehat itu. Cuman begitu dari sini kemungkinan saya akan suruh pakai karena insomnianya sangat tinggi. Buat iya, pencegahan Pak. Ya. Pak, kalau misalnya saya tanya nih Pak ya, kalau misalnya di luar sana ada yang tawarin juga laser gitu ya, tapi tidak tahu itu asli apa tidak, tapi lebih murah Pak, dan bukan dari Gogomol, Bapak beli nggak? Pada saat saya pertama mau beli, memang yang menawarkan dengan produk serupa itu banyak. Saudara menginfokan, ini beli ini aja, ini murah, ini lebih murah, ini lebih bagus ini. Saya tanya balik, udah pernah pakai? Belum. Lihat di ini, lihat di iklan misalnya di media sosial di ini. Nah, karena mau nyoba-nyoba itu lebih baik ada garansinya, ya. Jadi ada service centernya, ada salesnya, apa semua. Betul. Itu saya mendingan seperti itu. Toh harga itu nggak jauh berbeda itu kan. Kalau nggak ada manfaatnya buat apa? Ya. Iya. Itu dia.
Luar biasa. Iya, jadi ini menjadi pelajaran penting bagi diri kita ya, bahwa yang namanya kesehatan itu menjadi nomor satu untuk diri kita ya. Nah, peran teknologi laser di sini untuk menjaga kesehatan tubuh kita hingga usia tua nanti ini seperti apa sih gitu. Jadi sel tubuh kita ini ada sel, di dalamnya itu ada yang kita sebut sebagai mitokondria. Mitokondria inilah yang nanti menjadi dapur energi bagi tubuh kita. Mitokondria akan mengambil nih lemak, diambil sama dia, gula diambil untuk diubah menjadi energi pada tubuh kita. Kalau misalkan lemak dan gula ini tidak diambil oleh mitokondria, maka yang terjadi apa? Penumpukan lemak dan gula di dalam darah kita yang nantinya akan menjadi cikal bakal terjadinya trombus atau sumbatan pembuluh darah kita. Trombus ini sendiri ini bisa menyumbat dimanapun. Kalau menyumbat di otak, dia bisa menjadi stroke, menyumbat di jantung, dia menjadi serangan jantung, menyumbat di aliran darah yang ada di ginjal, dia akan menjadi gagal ginjal atau penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau misalkan kita pakai nih teknologi laser yang sudah ada 3 warna, ketika laser ini dia sampai di pembuluh darah kita, maka laser inilah yang nanti akan membantu tubuh kita untuk menguraikan si trombus ini. Ketika trombus ini diuraikan, maka gula dan lemak ini bisa dipakai oleh tubuh kita untuk menjadi sumber energi. Energi kita meningkat. Kemudian apalagi? Obat yang Bapak konsumsi yang tadinya terjebak ini bisa disalurkan ke organ-organ penting pada tubuh kita. Sehingga kalau kita konsumsi obat, konsumsi makanan, energi kita bertambah, obat ini maksimal fungsinya bagi tubuh kita karena dipakai sama tubuh kita. Jadi inilah yang nanti akan menjaga tubuh kita dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Dia bekerja sama dengan obat tuh. Iya. Jadi bukan menggantikan peran obat. Nah, Pak, ini ada ekstensinya, Pak. Namanya intranasal yang dipakai di rongga hidung. Iya. Bapak pakai juga? Justru saya masih ragu-ragu untuk memakainya karena belum melihat kalau memakai di tangan apa toh nggak mengganggu aktivitas apa itu. Oke. Bagaimana nih? Mungkin tolong dijelaskan, dibantu, Bang Faidon. Pak, mungkin kalau dalam bahasa motor atau mobil itu aksesori, Pak. Iya. Ya. Jadi Bapak bisa lihat ketika kita pakai di hidung, dampak pembukaan pembuluh darah ke otak itu lebih cepat. Kemudian untuk hidung yang punya masalah alergi itu bisa lebih cepat diperbaiki. Mata lebih terang. Kemudian yang punya masalah vertigo, pusing, itu bisa lebih cepat diperbaiki. Risiko stroke lebih berkurang. Dan untuk perempuan, Pak, ini area wajah ini bisa lebih banyak aliran darah, memberikan efek namanya anti-aging, wajah jadi lebih cerah. Jadi gini, kita menjalankan pola hidup sehat, ya, tapi untuk mendukung pola hidup sehat itu saat ini kita bisa diuntungkan dengan adanya penggunaan teknologi laser. Dan ketika Anda sudah mendengar tadi Pak Ririt memakai dan menurut Pak Ririt masuk akal, saya kira buat Anda juga masuk akal. Berarti berhenti menunda-nunda untuk mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Nah, penjelasannya sangat simpel, mudah dimengerti. Jadi kita bisa kasih tambahan nih, nggak cuma laser, nggak cuma perubahan pola hidup. Ada juga mengenai asupan kita. Asupan yang mana? Supaya tekanan darah kita menjadi lebih normal. Ini dia. Tahukah Anda kombinasi dari antioksidan, multivitamin, multimineral untuk bantu kendalikan tekanan darah kita? Silakan dijelaskan. Ya, pemirsa, ketika berbicara pembuluh darah untuk mengontrol atau mengendalikan tekanan darah, memang kebetulan ada 3 kata kunci yang bisa kita pakai di sini. Pertama, antioksidan. Antioksidan itu membantu mencegah kerusakan pada bagian dalam pembuluh darah kita, khususnya di dalam darah. Kolesterol kita kalau terkena oksidasi, itu menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, berisiko tekanan darah naik. Tapi ketika Anda mengkonsumsi antioksidan rutin, maka risiko itu bisa kita kurangi. Kedua, vitamin tertentu seperti vitamin C itu membantu elastisitas pembuluh darah. Dia membuat pembuluh darah jadi kenyal. Jadi ketika tekanan darah naik, dia pembuluh darahnya bagus, bisa membuka dengan baik. Itu vitamin. Kemudian yang ketiga adalah mineral, salah satunya adalah magnesium yang membantu kerja jantung, membantu pembuluh darah bisa relaksasi, ya, sehingga apa? Sehingga tekanan darah bisa terkontrol dengan baik. Nah, problem utamanya adalah apakah Anda saat ini mau makan buah 3 kali sehari dengan rutin? Kalaupun Anda mau, apakah cukup Anda makan buahnya untuk memenuhi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral? Kalau belum, sudah waktunya Anda menambahkan penggunaan antioksidan, vitamin, dan mineral. Apalagi saat ini ada suplementasi makanan di mana ada antioksidan khusus seperti inositol, resveratrol, astaxanthin, lycopene, alpha lipoic acid, L-cysteine, pine bark yang mungkin
kalau dalam satu suplementasi ini totalnya ada lebih dari 10 kandungan utama antioksidan yang bekerja sama untuk membantu mencegah terjadinya oksidasi. Nah, dengan adanya potensi-potensi kerusakan akibat radikal bebas ini adalah bijaksana untuk mulai saat ini Anda mengkonsumsi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral untuk membantu salah satunya mengontrol tekanan darah, dan kalau yang tekanan darah tinggi dibantu diturunkan. Tadi Bang Paidon menyebutkan banyak sekali rentetan ya. Kita butuh antioksidan, vitamin dan mineral ya. Jadi yang namanya antioksidan, vitamin, mineral ini memang kita butuhkan untuk tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Artinya tidak boleh kekurangan, tidak boleh juga terlalu berlebihan gitu. Pemilihan suplemen ini sendiri sebenarnya tricky ya, karena kita harus melihat nih kandungan dari suplemen ini sendiri apakah sudah memenuhi kebutuhan kita gitu. Antioksidannya ada nggak? Vitaminnya ada nggak gitu. Kemudian mineralnya lengkap nggak gitu. Kemudian kita lihat lagi nih, daya larutnya berapa sih gitu. Jangan sampai daya larutnya kecil, karena kadang-kadang suplemen yang kita konsumsi itu daya larutnya cuma 40%, 50%. Jadi yang diserap sama tubuh kita juga ya segitu gitu. Tapi kalau misalkan daya larutnya tinggi, lebih dari 95%, maka yang diserap sama tubuh kita juga akan lebih optimal. Dan ini salah satu yang penting yang harus kita perhatikan adalah tingkat keamanannya. Jangan sampai suplemen ini dia terkontaminasi dari bahan kimia berbahaya, dari obat-obatan doping ya. Kemudian juga kita harus pastikan bahwa ternyata suplemen ini sudah ada sertifikasi keamanannya. Dengan kita memperhatikan nih semua yang kita konsumsi dan kita pakai, maka kesehatan kita akan tetap terjaga hingga di akhir nanti. Ini semuanya ada dalam satu botol suplemen. Bener, satu botol doang, nggak butuh ratusan botol. Namanya adalah Evolife AS10. Dan lengkap, dan ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Cocok banget buat lansia dan juga orang anak-anak muda. Penting buat ibu, bapak-bapak sekalian, pemirsa Go Healthy yang sudah menggunakan dokter laser. Mari lengkapi lagi dengan Evolife AS10. Bermanfaat sekali, membantu memelihara kesehatan kita secara paripurna. Ayo mari pemirsa, bagi Anda yang sudah konsumsi mikronutrien, ini juga kita lengkapi. Sayang kalau sudah minum sesuatu yang bagus, mari kita ubah pola hidup kita, pakai juga teknologi laser, kombinasi yang bagus sekali melindungi tubuh kita dari berbagai masalah kesehatan. Dan tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara, dan sebelum kita berpisah Pak, saya minta ajakan kepada pemirsa juga anak-anak muda atau mungkin para lansia yang sedang duduk sakit di rumah supaya kita hidup lebih sehat. Silakan Pak. Ayo kita pakai teknologi laser sekarang juga. Selain vitamin buat tubuh kita, buah-buahan, dan pola hidup yang sehat. Saya rasa itu aja. Oke, luar biasa Pak. Jadi lakukan dulu pilar hidup sehat ya. Gunakan dokter laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Pak Riris sudah bilang tadi, gampang sekali cara penggunaannya. Bisa terapi di mana saja dan kapan saja. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan ini. Oke? Manfaatnya, penggunaan dokter laser bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan mencegah komplikasi yang bisa saja terjadi dalam kehidupan Anda. Serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, kesehatan tubuh dari luar sudah kita tingkatkan dengan menggunakan dokter laser. Dari dalam bagaimana? Nah, konsumsilah 2 tablet Evolife AS10 per harinya. Ini sudah memenuhi kebutuhan asupan harian kita akan vitamin, mineral, dan juga bahan-bahan ekstra antioksidan. Tadi ada resveratrol, citrus, astaxanthin, ekstrak kulit pinus, dan sebagainya. Dokter laser dan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang sangat tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Jadi ayo, segera dapatkan paket dokter laser atau Equilaser dan juga suplemen Evolife AS10 dengan cara silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Call center dari Gogomal akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Tangkal namanya radikal bebas dan tingkatkan kesehatan kita sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.